Anda masih bersama kami di NTV Morning. Pemirsa, suasana audiensi tim percepatan reformasi Polri di PT IKA diwarnai aksi walkout. Pakar hukum tata negara Refli Harun memutuskan keluar dari forum setelah rekan-rekan yang ia undang, termasuk Roy Suryo, Tifa, dan Rismon, dilarang mengikuti audiensi. Roy Suryo CS ditolak karena statusnya sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dalam forum yang sama, kritikus politik yang juga menjadi perwakilan peserta audiensi, Faisal Assegaf, turut mengkritisi forum yang diharapkan menjadi awal dari pembahasan yang lebih terbuka. Namun, aksi walkout meramaikan agenda tersebut yang menunjukkan masih ada problem mendasar dalam proses reformasi Polri. Tegasnya memang kami walk out, karena kan ada 18 orang yang tertera dalam undangan yang kami ajukan ya. Jadi mereka mengundang kita ya, Refli Harun dan kawan-kawan. Kemudian ada 18 orang yang namanya dicatatkan untuk diundang. Dan rupanya ada keberatan dari tim yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Aziz yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh vote. Opsinya ya keluar. Ada juga opsi duduk di belakang tapi tidak ngomong. Tapi rupanya RRT memilih keluar. Nah tadi berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT keluar ya kita ikut keluar juga untuk menunjukkan bahwa kita solidar. Sebenarnya tadi dihadiri oleh Mas Roy Surya, Refli Harun, Edi Mulyadi, Mbak Tifa, sama Rismon. Cuma ada karena pertemuan tadi itu dibuat jam 10. Ada soal forum etika yang memang tidak bisa menghadirkan tersangka dalam interaksi dan diskusi dengan tim reformasi Polri, maka kemudian mereka ada kesepakatan dengan tim untuk meninggalkan forum. Tetapi kami melanjutkan pokok-pokok pikiran dalam rangka penyampaian aspirasi dan barangkali izinkan saya untuk menyampaikan situasi di dalam. Pertama, yang paling alur adalah kami bersepakat dengan tim reformasi Polri itu dalam rangka mencari solusi terbaik lewat pendekatan baik itu jalur hukum maupun dialog untuk mempertemukan tim yang bersengketa di dalam isu ijazah palsu. Dan ini sementara digodok, belum diputuskan. Kedua, kami dari kawan-kawan para yang tergabung di sini dari purnawirawan dan aktivis dan lain-lain menyampaikan pokok-pokok pikiran yang bersifat tertulis yang barangkali sudah ditampung dan masih bersifat umum. Tapi satu hal yang sangat menonjol, saya secara pribadi atas nama Faisal Assegaf, kritikus politik yang barangkali dipercaya sebagai juru bicara di sini mewakili aspirasi kawan-kawan, mengusulkan secara konkret kepada tim reformasi Polri, sudah saatnya Polri dipimpin di bawah Kementerian Keamanan, itu selalu konkret. Sehingga hal-hal yang berkaitan secara operasional, anggaran, secara pendekatan desentralisasi ataupun dekonsentrasi, kehadiran Kementerian Keamanan dipandang sangat perlu untuk memperkuat transisi negara modern, dan itu berlaku hampir di beberapa negara. Yang kedua, kami juga mengusulkan kepada tim reformasi Polri karena upaya memberi rekomendasi dan investigasi terhadap suara kritis maupun peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi banyak di masyarakat, maka kami sarankan misalnya Satgas tambang ilegal juga bisa diajak untuk berdialog.